Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Di Hotel Haris Hotel Convention Festival City Bandung. Dan pada kesempatan sore hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Muhammad Azmi yang akan segera memberikan tausiah di sore hari ini kepada kita semua. Pak Ustadz Azmi sudah siap? Maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya memberikan kesehatan kita di sore ini, kita bisa berkumpul di majelis yang berbahagia ini di Hotel Haris Bandung. Sekedar sharing, kita melihat atau mengingat dulu kita pernah diajarkan tentang hukum-hukum ibadah yang ada di Islam. Ada makruh itu dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Kemudian ada sunnah ini dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, gitu. Terus kemudian ada wajib. Nah, saya pengen kita berbagi tentang ibadah wajib bagi umat muslim. Saya akan menjawab 2, kemudian ketiga, keempat, kelimanya saya lemparkan ke pemirsa di Hotel Haris ini. Yang pertama, wajib itu sholat 5 waktu. Kedua, puasa Ramadan wajib, itu nggak bisa enggak, harus. Yang ketiga, silakan ada yang mau jawab. Zakat kayaknya wajib bagi yang mampu saja, nggak diwajibkan seluruhnya. Ada yang lain? Memang kita jadi bingung pada saat kita ditanya tentang kewajiban, karena waktu SD kita nggak pernah diajarkan. Kita cuma 2 doang diajarkan di depan, sholat, kemudian puasa Ramadan. Ini kenapa kita menjadi negara korupsi nomor 2 di dunia. Kemudian KPK ramai untuk menangkap, begitu ramai begitu kan? Karena kita kewajibannya cuma 2 itu. Sementara kalau saya sampaikan, kalau kita berbakti kepada orang tua, apakah itu suatu yang wajib? Wajib. Karena kalau durhaka berdosa. Wajib itu sendiri dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ada lagi wajib itu menjaga amanah. Menjaga amanah, betul. Terus kemudian menahan daripada mencuri, menahan berzina, menahan diri dari berkata menyakitkan. Nah, itulah hal-hal wajib sebetulnya. Setelah saya sampaikan itu, kemungkinan nomor 5, 6, 7, 8 mudah diisinya, itu mudah dijawabnya ya. Karena memang saya menyampaikan ini itu bahwa kita ini tidak mengenal apa sih hal-hal wajib di pergaulan, di perjalanan hidup kita.
Seperti senyum itu sunnah kalau dikerjakan berpahala, dan sunnah ini saya modifikasi sedikit. Kalau ditinggalkan tidak berdosa itu saya ganti. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Rugi bisa dikerjakan, kenapa enggak? Gitu. Senyum itu termasuk sunnah. Kalau dikerjakan berpahala dan menyehatkan. Kemarin sudah saya sampaikan ya tentang senyum. Begitu. Jadi memang fenomena tentang kewajiban, kemudian Ramadan ini juga banyak fenomenanya. Fenomenanya adalah di saat kita disuruh menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu dan lain-lain. Di saat itu pula harga barang naik. Ini valid datanya. Ini benar karena data statistik ini didapat langsung ada dan dipublish kemana-mana. Begitu, itu suatu fenomena yang lucu menurut saya. Kenapa? Karena ternyata kita menahan dirinya pada saat jam imsak sampai maghrib. Setelahnya kemungkinan kita nggak bisa tahan. Tapi ada sih kemarin jawaban, alasan yang masuk akal. Kenapa harga naik? Jangan salahkan yang puasa, Pak, katanya. Itu karena umat muslim pada saat Ramadan ingin berbagi lebih banyak. Jadi belinya yang tadinya 1 karung, bulan ini bisa 2 karung, 3 karung untuk dibagiin gitu. Itu kayaknya alasan yang cocok ya, alasan yang pas gitu. Karena memang umat muslim berlomba-lomba saat ini untuk membeli makanan untuk dibagikan, begitu Bu ya. Banyak yang beli untuk disantunkan begitu. Nah, kemudian di Ramadan ini kita belajar tentang, banyak kita belajar ya tentang bersabar. Nah, tentang bersabar ini saya pasti akan mengacu kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang kekasih Allah, kekasih Allah. Kalau tidak dengan salawatnya maka tidak dibukakan pintu doa. Waduh, bahaya. Berarti ingat kalau berdoa kita harus sholawat dulu. Ini Rasulullah itu punya sifat yang bisa kita pelajari. Manusia ini punya ada 4 sifat yang umum. Kita coba lihat dan kita belajarnya nggak usah jauh-jauh. Yang pertama, sifat manusia ini kita pelajari dari ular saja. Dari ular. Ular itu adalah binatang yang kalau kita jalan, dia ada melintang di jalan, kita injak, apa yang terjadi? Dipatuk. Jadi ular ini sebuah contoh sifat manusia yang kalau dia disakiti maka dia balik menyakiti. Kejahatan dibalas kejahatan. Kemudian kita belajar lagi dari buaya. Nah, dari buaya, apa yang bisa dipelajari dari buaya? Buaya ini kalau kita kasih makan setiap hari, bukan buaya darat, buaya beneran. Buaya ini kalau kita kasih makan setiap hari, kasih ayam dimakan. Tapi suatu hari kalau kita nggak hati-hati kepleset, kecemplung, dimakan juga sama dia. Dia nggak peduli siapa yang ngasih makan, ada jatuh masuk ke daerahnya dia makan. Nah, ini adalah contoh satu kebaikan dibalas dengan kejahatan. Banyak ya, ada ya, tahu ya. Kita misalnya berbaik dengan seseorang, pulang handphonenya hilang di rumah, dompet hilang, wah kayak gitu kan. Padahal kita maksudnya baik, di rumah makan di rumah dan lain-lain. Dua sifat. Ada 2 sifat. Yang ketiga, kita bisa belajar dari gogok dari anjing, ya, gogok. Itu kita
kita bisa belajar bagaimana hewan itu setia sekali dengan majikannya, benar nggak? Kalau majikannya pergi, ditungguin rumahnya. Kalau majikannya mau diserang, kalau bisa dia dulu yang di depan. Kesetiaannya ini itu adalah sifat anjing. Tapi satu, sifat setianya itu bukan karena Allah, karena yang memberi dia makan, karena yang memberi dia tempat tinggal, dia akan bela. Ada sifat begini, dikasih makan, membela di depan, maju, begitu ya. Nah, sifat yang keempat ini adalah sifat yang harus kita ikuti. Tadi sifat ketiga itu membela bukan karena Allah, dan sifat keempat adalah kebaikan dibalas kebaikan. Nah, itulah sifat Rasulullah. Jangan sampai kita mengikuti sifat-sifat beberapa hewan yang tadi saya sebutkan. Rasulullah ini menurut hadis dan ceritanya, setiap Jumat itu melewati satu jalan, dan di jalan itu sudah dicegat sama satu orang. Kalau nggak dilempar kotoran, kemudian diludahi, begitu. Tapi apa yang terjadi? Setiap hari Rasulullah lewat situ. Suatu hari Rasulullah bingung, kemana orang yang biasanya saya lewat sini meludahi saya, tiba-tiba hari ini nggak ada. Rasulullah tanya, cari tahu, akhirnya ketemu rumahnya, dia masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia lihat ternyata orang itu sakit, dan Rasulullah SAW lah yang pertama kali menengok orang yang setiap kali dia lewat meludahi dia dan dia sakit, yang pertama kali menjenguknya Rasulullah. Kebaikan, kejahatan dibalas kebaikan, ya. Jadi tadi ada sifat satu, kejahatan dibalas kejahatan, kedua, kebaikan dibalas kejahatan, ketiga, membela bukan karena Allah, keempat, kejahatan atau keburukan dibalas dengan kebaikan. Ini yang berat, tapi harus, gitu. Ini berat tapi harus. Kalau kita tidak melakukan itu, ntar ditanya panutannya siapa. Hei, kamu kok orang mukul satu, kamu pukul sekampung, datang, kamu ikut siapa? Siapa sebenarnya yang kamu ikuti? Kalau Rasulullah perasaan nggak begitu, begitu kan? Benar nggak? Kalau ada orang di jalan disenggol mobilnya, turun, mobilnya yang kesenggol, yang nyenggol mukanya yang disenggol, gitu. Bukan disenggol, ditonjok, gitu kan? Ini ngikut siapa? Dan kejadiannya begitu. Kejadiannya begitu. Mau dipercaya atau enggak, coba ada satu contoh, lagi ngumpul-ngumpul remaja, tiba-tiba ada satu orang lari, Pak, sambil nangis dia, Pak, saya dipukulin sama kampung sebelah. Wow, langsung ngambil kayu, ngambil parang, ingin nyerang balik. Bener nggak? Kenapa? Kejahatan harus dibalas kejahatan. Kenapa kita harus seperti ular? Kenapa? Rasulullah nggak pernah begitu kok. Rasulullah mencontohkan banyak sekali cerita-cerita yang Rasulullah contohkan itu kejahatan dia balas dengan kebaikan. Satu lagi, Rasulullah itu selalu melintasi satu kota, kalau nggak salah dari Mekah ke Madinah, itu melintasi satu kota di mana dia harus mampir di sana dan dia memberi makan seorang kakek-kakek tua di sana yang buta. Dia selalu memberi makan. Aisyah selalu melihatnya. Dia memberi makan, dan yang dia beri makan itu selalu menceritakan kejelekan Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang dia kasih makan itu menceritakan kejelekannya dia. Tapi karena dia buta, dia nggak tahu yang ngasih makan dia ini adalah yang dia jelek-jelekan, begitu. Terus sampai Rasulullah meninggal, Umar bin Khattab bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa amalan yang belum aku lakukan? Kata
kata Aisyah, ada. Coba lewat dari Mekah ke Madinah, mampir di satu kota, di situ ada kakek-kakek buta dan Rasulullah selalu memberi makan. Oke, baik, langsung Umar bin Khattab naik untanya, kemudian datang ke kota itu, kemudian dia cari kakek-kakek yang buta dan dia ketemu sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Aisyah, dan dia kasih makan. Dan benar, pada saat dia kasih makan, kakek ini mulai Twitter. Dia mulai menceritakan lagi tentang kejelekan-kejelekan Rasulullah. Pada saat itu Umar bingung, apakah saya salah ini memberi makan ini? Kenapa yang saya kasih makan? Katanya Rasulullah selalu memberi makan kakek-kakek ini, tetapi kenapa saya kasih makan dia malah menjelekkan Rasulullah? Dan kakek-kakek ini pada saat bercerita sekitar mungkin ya beberapa menit, dia merasakan ada kejanggalan. Kemudian dia bertanya, maaf Tuan, Tuan bukan orang yang selalu memberi saya makan setiap hari, setiap lewat ini. Siapakah Tuan? Dia bilang, kalau yang ngasih makan saya itu lembut sekali, dia memberikan itu lembut sekali, tapi ini kok beda, agak sedikit kasar, begitulah. Ya, waktu itu Umar mendengar dia menceritakan, mungkin ngasih makannya agak didorong sedikit begitu ya. Nah, akhirnya Umar berkata bahwa, hai orang tua buta, yang engkau jelek-jelekan itu adalah orang yang memberi kamu makan setiap hari. Subhanallah. Coba, kuat kita melakukan itu? Bisa? Harus bisa. Karena teladan kita adalah Rasulullah SAW. Satu, kasih roti, kedua kasih jari, ya. Kasih racun. Jangan. Nah, begitulah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Kejahatan dia balas dengan kebaikan. Yang memang umat Muslim, kalau kita mengaku Muslim, paling tidak kita mengarah ke sana. Paling tidak kalau kita ingin melakukan pembalasan, kita diam. Lebih baik diam daripada kita membalas. Tampar satu, tampar dua, pukul satu, pukul dua, tendang satu, nginjek lima, gitu kan? Jangan. Jadi Ramadan ini semangatnya, ayo kita teladani sifat-sifat Rasulullah. Di saat kita menahan lapar, di saat kita menahan haus, kita juga harus bisa menahan diri untuk sesuatu yang menyakiti, untuk sesuatu yang merusak, untuk sesuatu yang membuat kedepannya akan gak baik, begitulah. Apalagi ya, kira-kira begitu ya. Jadi kita, saya rasa Rasulullah SAW patutlah untuk kita jadikan teladan. Pada saat ada seorang, bukan seseorang, pada saat ada suami istri lagi bertengkar, ayah, kau nggak bisa jadi teladan yang baik kalau begini, wah, gitu kan? Karena kamu suka marah gini. Memang, jangan jadikan teladan kita adalah Rasulullah. Jadikan teladan kita Rasulullah. Jadikan, baik laki perempuan, jangan jadikan teman kita sebagai teladan, jangan jadikan teman orang tua kita, suami kita, istri kita sebagai teladan, tapi jadikan Rasulullah sebagai teladan. Insya Allah benar, insya Allah pasti benar. Begitu. Belum buka ya? Nah, jadi sahabat-sahabat yang ada di sini, mari kita bersama-sama coba melihat, membaca, mengenal bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana bertutur kata, bagaimana dia menjadi Al-Amin, Al-Azmi, Ulul Azmi. Ulul Azmi, makanya nama saya Azmi karena
doa orang tua untuk bisa mempercayai itu, dipercaya. Orang-orang yang dapat dipercaya. Rasulullah itu pada saat dia menjual sesuatu, dia pasti jujur. Ada kain, ada robeknya, dia pasti kasih tahu. Ini robek di sini, harganya segini. Andai kata dulu ada mobil, Rasulullah jual mobil, kalau ada yang penyok atau ada yang sedikit rusak, Rasulullah akan kasih tahu. Kalau sekarang gimana? Kalau bisa nggak kelihatan, dipoles. Ya, itu bedanya. Nah, jangan. Nanti kita akan jauh dari ajarannya. Seperti kemarin saya sampaikan bahwa Rasulullah sangat takut sekali menyakiti hati orang lain, hati sahabatnya, sangat takut. Sehingga Rasulullah itu sempat berkata bahwa sempat ditanya oleh sahabat Rasulullah, siapakah orang paling rugi di dunia? Orang paling rugi adalah orang yang terlalu banyak menyakiti hati orang lain. Kenapa? Pada saat disakiti, kan nggak tahu tuh, nggak kelihatan yang namanya nyakitin. Ntar waktu di akhirat ditanya sama Allah, orang ini mau masuk surga, ada yang keberatan nggak? Itu ceritanya ini ilustrasinya. Kemudian ada yang angkat tangan, ya tolong ceritakan, kenapa? Waktu hidupnya dia selalu bilang baju saya jelek dan saya sakit hati. Betul begitu? Betul, karena di sana udah nggak ada bohong lagi. Nah, pada saat betul, maka sakit hatinya dia diukur, kemudian diambil pahalanya orang ini yang menyakiti, pahalanya diambil dikasih ke yang disakiti. Yang disakiti nambah pahalanya. Gitu. Kalau ada 50 orang yang angkat tangan, maka pahalanya dibagi-bagiin. Pada saat 40 habis pahalanya, tinggal dosanya. Gak mungkin dosanya dibagiin. Yang ada adalah yang disakiti, pahalanya, dosanya diambil, diukur, sesuaikan, dikasih nih ke yang menyakiti. Begitu seterusnya. Itulah kata Rasulullah orang yang rugi. Sudah pahalanya gak ada diambilin orang, dosanya orang ditambahin ke dia. Jadi mari kita jaga sikap kita, lisan kita. Kalaupun itu menyakiti, nanti ada Idul Fitri. Nah, Idul Fitri. Tapi kebanyakan ada yang nggak mau untuk mengatakan salahnya di mana. Istilahnya hijau. Maaf lahir batin ya. Gitu kan. Nah, ini harusnya begini. Harusnya ini. Tapi saya juga awam dan sangat susah ya kayaknya untuk mempraktekannya. Harusnya begini, maaf ya, saya waktu itu pernah ngomong sepatu kamu butut, kamu mungkin sakit hati, maaf ya, gitu. Tapi boro-boro ingat ya, boro-boro ingat yang nyakitin yang mana nih, gitu. Jadi begitu. Saya rasa kalau kita tahu ini, maka kita sebagai umat muslim akan berpikir 10.000 kali lipat untuk menyakiti orang lain, menyakiti hati, apalagi orang tua, apalagi sahabat. Kita akan berpikir 10.000 kali untuk menyakiti. Semoga apa yang disampaikan ini, apa yang sudah diberikan teladan-teladan Rasulullah bisa kita ikuti di Ramadan ini. Dan apa yang kita lakukan di Ramadan ini, menahan lapar dahaga, menahan hawa nafsu, menahan sesuatu yang halal, yang kita tahan halal sekarang ini. Kita menahan sesuatu yang halal, kita mampu, benar nggak? Kita mampu. Apalagi yang haram, halal aja kita mampu dinahan. Makan itu kan apa yang kita beli dengan uang halal, halal kan? Tapi kita tahan. Apalagi yang haram. Nah, itulah semangat Ramadan, sebetulnya semangat kita puasa, menahan sesuatu yang halal. Menahan sesuatu yang halal aja bisa, apalagi yang haram. Begitu. Semoga kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah,
dihapuskan dosanya kelak pada saat Idul Fitri, dan kita menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya kelak di sisi Allah dengan husnul khotimah. Alhamdulillah, sepertinya sudah masuk waktu azan atau belum? Sudah? Sudah. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, silakan untuk